Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Atta sama panidija eta manggalamu tamang. Menuntun mengarahkan diri ke jalan yang benar, itulah berkah utama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, saya ucapkan selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, sungguh kesempatan yang sangat baik. Ya, kita masih bersama menikmati karma baik, buah karma baik. Ya, pada kesempatan ini Anda masih memiliki kesempatan itu. Ya, di mana tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk menikmati ya hari-hari dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, tadi di awal ada kutipan, ya, menuntun, mengarahkan diri ke jalan yang benar, itu adalah berkah utama. Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa kalimat ini sangat berarti sebenarnya? Ya. Kenapa berarti? Karena ada berkahnya. Ya. Berkah. Berkahnya bukan sekedar berkah, tetapi utama. Berkah utama. Saudara-saudara, kalau kalimat ini tidak ada, menuntun diri, mengarahkan diri ke jalan yang benar, bagaimana selanjutnya kehidupan kita? Kenapa kalimat ini digunakan oleh Sang Buddha? Karena Pertapa Siddhartha dengan usahanya sendiri, mengarahkan dirinya sendiri untuk memperoleh Dhamma sejati. Ya, karena ada pengarahan diri, menuntun diri ke jalan yang benar, akhirnya Pertapa Siddhartha mencapai kebuddhaan. Tapi kalau tidak atta sama panidija ini tidak ada, Siddhartha tidak akan menjadi Buddha. Termasuk Bapak Ibu datang ke wihara. Ini wihara bukan, pusdiklat. Ini pusdiklat, ya. Betul ya, pusdiklat ya. Nanti saya salah nyebut lagi. Ini di YouTube soalnya. Ya. Anda datang ke pusdiklat ini. Tentu Anda sendiri yang mengarahkan diri Anda sampai ke sini. Meskipun minggu ini ada Car Free Day. Ya, saya muter-muter 2 kali. Entah saya mau lewat mana. Saya kira mau gali tanah aja tadi ya, tembus ke belakang. Oh, lewat situ Bante, ITC. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita ini perlu mengarahkan diri ke arah yang benar. Masalahnya ini
pemahaman benar ini macam apa? Nah, ini terkadang nggak semua hal itu dibilang benar. Ya, tidak semua hal di muka bumi ini dibilang benar. Atau yang benar dibilang benar. Ya, yang benar ini tidak benar. Tahu nggak? Yang benar ini belum tentu benar yang sebenar-benarnya. Karena yang sebenar-benarnya ini ya perlu diwaspadai. Ya. Yang sebenar-benarnya bukan yang sebenar-benarnya. Bante, pusinglah, gak usah kayak gitu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ajaran Buddha itu mengajarkan kita untuk merenung juga. Nggak menelan mentah-mentah. Ya. Menuntun diri ke arah yang benar. Benar menurut kita? Belum tentu benar menurut tetangga. Ya. Benar menurut kita meditasi. Bagi orang sakit kepala, nggak mau meditasi. Ya kan? Ada di sini kalau setiap sakit kepala meditasi. Jarang. Paling nyari bodrek. Ya kan? Nyari dokter. Aduh Pak Dokter, saya sakit kepala. Jadi benarnya gimana? Yang kita anggap benar ternyata orang lain anggap salah. Atau suaminya bilang ini benar, istrinya bilang salah. Istrinya bilang salah, bilang suaminya benar. Jadi benar dan salah selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti Sang Buddha. Meskipun Buddha sudah mencapai kesempurnaan, masih ada sebagian Brahmana, sebagian orang tidak mengakui kebenaran ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang dimaksud benar ini adalah yang mengarahkan kita terbebas dari penderitaan. Penderitaan baik masa kini maupun selanjutnya. Itu benar. Kalau benarnya itu hanya di masa kehidupan ini atau sekedar di masa kehidupan yang akan datang saja, tetapi masih konteksnya 31 alam atau samsara, belum benar. Umat Buddha terkadang ada yang bicara begini. Bante, nggak usah kau wihara ya. Yang penting mah berbuat baik, berbuat benar. Ya daripada kau wihara Bante, ya ada orang toksik, gitu ya. Ada orang toksik Bante. Ada orang toksik atau pikiran kita yang toksik, ya begitu. Bapak, Ibu, dan Saudara, memang perlu kita renungkan. Ya, kalau Pertapa Siddhartha tidak merenungkan, tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karena itu, atas sama panidija, menuntun diri ke arah yang benar, itu sangat penting. Mengingat hukum karma ini, memilih orang sendiri sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, atas sama panidi ini sangat penting untuk kita renungkan. Ya, sangat penting untuk kita renungkan. Nah, biar saya bersandar sedikit. Bapak, Ibu, dan Saudara, Sang Buddha sendiri menunjukkan hal-hal ya sebagai pengantar, ya, pengantar agar kita tidak terlahir di alam menderita. Karena Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu cari selama di dunia ini umumnya semua berupa materi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Yang tidak bergerak, Anda bisa pikir sendiri. Yang bergerak, Anda pikir sendiri. Ya. Umumnya,
Apa yang kita cari ini adalah yang bergerak. Ini perihal harta. Ya, harta bergerak dan tidak bergerak. Semuanya umumnya arahnya ke sana. Tanpa disadari, apa yang Anda cari selama hidup ini semuanya bakal ditinggal. Ya, pernah tidak Bapak Ibu merenungkan di dalam diri untuk mengekstrak apa yang sudah Bapak Ibu cari menjadi nilai-nilai kebajikan. Ya. Apa yang Bapak Ibu punya itu harus diekstrak. Ya. Mumpung kita masih hidup. Ya. Hembusan saya lebih kencang. Bapak Ibu dan Saudara, hati-hati ya, karena apa yang kita cari ini semuanya nggak pernah bisa dibawa, ya, nggak bisa dibawa. Di dalam Dhamma Sang Buddha menyebutkan, ya, ada 5 harta yang mulia, ya, ada 5 harta mulia yang perlu dimengerti. Kalau tadi berbentuk materi yang saya sebutkan, mulai dari harta, ya, bergerak maupun tidak, semua orang mencari itu. Ya, mencari itu. Karena dengan cara memiliki materi, Bapak Ibu bisa menyenangi dirinya. Ya. Bisa menyenangi dirinya kemanapun pergi kalau punya materi. Itu umumnya ya. Ada yang nggak perlu materi juga. Ya, pergi nongkrong di bawah pohon, ngelamun, kapan jadi presiden, gitu ya. Kapan punya anak, kapan, ya itu kan nggak punya materi, nggak bisa aja ya. Nah, apa harta mulia ini? Pertama, Bapak Ibu sudah tadi minta. Ini memang Bapak Ibu tidak semenarik yang harta materi maupun harta yang lain. Yaitu sila. Ya. Sila ini kenapa jadi harta mulia? Lebih mulia dari emas mulia. Tahu emas mulia? Ya kan? Atau batu mulia, emas mulia sama aja. Sama-sama punya nilai yang sangat tinggi. Kata orang begitu. Ya. Nah, tadi dikatakan Silena sugatingyanti, silena boga sampada, silena nibutingyanti. Ya. Silena sugatingyanti. Dengan merawat sila orang akan terlahir di alam surga. Merawat sila. Bukan baca sila. Merawat sila. Bukan baca sila. Merawat sila. Itu bisa melahirkan orang terlahir di alam surga. Ya, memiliki materi yang banyak, uang yang banyak, belum tentu lahir di alam surga. Tapi kalau silena sugatingyanti, dengan merawat sila, orang bisa lahir di alam surga. Bante kan belum pernah mati, mana tahu alam surga seperti apa. Oke, saya berpikir bagaimana rasanya alam surga itu. Ya, nggak perlu kita mati dulu baru tahu alam surga ya. Alam surga itu saya mau tanya, kalau kata orang suasananya gimana? Bahagia, senang, tidak kekurangan, tidak gelisah, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa bersalah. Sama, ketika orang melaksanakan sila, memiliki moral yang baik, moral yang benar, maka orang itu sudah tidak lagi punya rasa takut, tidak punya rasa apalagi khawatir, karena dia tindak tanduknya sudah sesuai dengan sila. Tapi kalau melanggar sila, pasti muncul rasa takut.
Termasuk takut hantu, Bante. Iya. Kalau kita taat menjalankan sila, merawat sila, termasuk hantu tuh tidak takut. Muncul sekalipun di depan itu tidak pernah takut kita itu. Ya. Kalau sila kita dirawat dengan baik. Ya. Di zaman-zaman Sang Buddha, kalau biku melihat hantu, hantunya diajak ngomong, "Hei, kamu siapa? Dari mana? Mau apa? Apain?" Begitu ya. Zaman sekarang lihat hantu, lari. Ya kan? Kalau nggak lari, sini. Nomor berapa besok? Ya kan? Begitu. Ya. Bapak, Ibu dan Saudara, merawat sila itu adalah harta mulia. Ya. Bukan berarti harta materi tidak dibutuhkan. Oh, sangat dibutuhkan. Ya, untuk menopang, menunjang, melengkapi kehidupan. Kan begitu. Ya. Semuanya membutuhkan materi, membutuhkan kekayaan, membutuhkan harta. Ya. Harta. Semua membutuhkan. Di zaman Sang Buddha, Raja Bimbisara, Raja Pasenadi, Anantapindika, Ibu Wesaka, semua orang-orang kaya. Orang-orang tersebut ternyata sudah bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah mereka belajar kayak zaman sekarang begitu? Belajar abidama sampai ngelotok keluar-keluar gitu ya. Belajar apalagi winaya ngelotok sampai keluar-keluar gitu ya. Mereka itu hanya merenungkan Dhamma. Setiap apa yang diajarkan oleh Sang Buddha direnungkan, dijalankan, dirawat. Itu. Ya. Jadi zaman sekarang tuh mikir, kalau lagi mendengarkan ceramah, apa iya? Kalau zaman dulu tidak, direnungkan, oh Dhamma seperti ini. Ada duka, sebab duka, lenyapnya duka. Oh, duka bisa lenyap karena ada jalannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam hidup ini, ya, sila ini harus kita miliki sebagai harta mulia. Tidak ada harta yang mulia selain sila. Seberapapun Anda punya harta, kalau sila tidak dirawat, siap-siap. Tukeran nasib bahasa umumnya. Ya, begitu. Apa yang Anda dapat di kehidupan sekarang ini bukan semata-mata hanya dari perjuangan Anda, tetapi juga atas support kebajikan Anda di masa yang lampau. Atas support kebajikan Anda di masa lampau. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah dengan merawat sila bukan hanya bisa lahir di alam surga, tetapi memiliki kekayaan lahir dan batin. Tenang. Ya, kalau orang punya sila, punya moral, ya dia bisa merawat harta bendanya. Dengan merawat sila dia bisa mencapai nibbana atau padamnya kilesa. Nah, ini harta yang mulia sekali. Harta ini dibawa sampai kapanpun. Ya, harta ini dibawa sampai kapanpun. Kalau Anda pakai parfum, ke tubuh, bajunya diganti, aromanya masih ada di kulit, masih ke bawah di mana-mana. Tidak terlihat ya, di mana wanginya ini, tapi aromanya tercium. Itu ibaratnya saja, ya. Lalu harta mulia kedua ini adalah bahu sutta, bukan sutta, tapi sutta, ya. Bahu sutta. Pengetahuan yang luas atau banyak belajar. Ini adalah harta mulia. Jadi kita harus banyak tahu, banyak belajar
Karena pengetahuan ini juga harta. Ya, harta. Ada ya di kehidupan ini ada orang yang tidak pernah belajar mekanik, tidak pernah kuliah tentang mekanik, tetapi ketika dia dilahirkan, dia sepintas dia mengerti permekanikan. Atau sedikit saja mendengar kata mekanik dia langsung terbuka. Nah, kemungkinan masa lampaunya dia adalah seorang jenius. Atau ada yang suka ngitung dong, matematika, pak. Sekian. Nah, cuma gini. Kemungkinan juga dia sudah terlatih. Terlatih di dunia ini maupun terlatih di kehidupan sebelumnya. Pernah ngitung begitu? Cepat. 5 jari aja, nggak usah 10 jari. Ya, langsung pingsan ya. Bapak, Ibu dan Saudara, seperti kisah seorang milioner, ini namanya Mahadana. Ya. Dia ini memiliki perilaku yang tidak baik. Ya. Dia tidak bisa menikmati. Ya, tidak bisa menikmati apa yang dia dapat. Ya Bapak Ibu harus bisa menikmati apa yang Bapak Ibu dapat. Ya, menikmati dengan apa? Dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang bisa membangun. Ya, jangan hanya menikmati sebatas duniawi saja. Ya, sebatas duniawi saja. Kebanyakan kita, di antara kita semua, menikmati harta-harta ini hanya sebatas untuk duniawi saja, hanya untuk sebatas menyenangi indria saja. Mata, telinga, hidung, lidah, ya, begitu. Mana makanan yang enak? Oh, di Alam Sutra tuh, ya kan? Di Banjar misalnya, atau di mana lagi? Makan dimsum, makan babi panggang, makan apa untuk nyenangi lidah. Hanya sebatas itu, ya. Semua dicari, cari makanan sampai ke Singapura. Padahal di Singapura juga ada di sini makanannya, gitu ya. Cari apa? Mie kangkung, ya, sampai ke Alam Sutra, ke alam mana? Kata orang begitu ya, yang jual di sono. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara, itulah ya. Jadi kita harus pandai menikmati harta. Harta Anda nikmati. Bapak Ibu, Anda nikmati dengan benar. Ya, jangan sampai salah menikmati. Ya, itu rugi banget. Rugi banget, Bapak Ibu, kalau salah menikmati harta. Ya, rugi banget. Ya, kok Bante make banget ya? Iya. Lalu harta yang ketiga adalah kalyana waca. Ya, berbicara yang bisa berbicara tentang hal-hal yang terpuji. Ya. Ini berkaitan dengan sila juga. Ya, berbicara yang baik. Ya, ini semua nih ya. Kalau keluar dari sini saling nyapa. Hai Koko, apa kabar? Ya, nggak kenal padahal. Tanya aja. Apa kabar? Senyum-senyum aja. Ini jangan sampai seperti kedebong pisang, kanyut. Nggak ada suaranya. Kosong. Ya, jadi Bapak Ibu harus dengan ucapan yang baik. Sudah lama nggak ke wihara. Jangan ada kok tumben, nggak boleh. Ya, tumben ini dibuang ya Bapak Ibu ya. Kata-kata tumben ini jangan. Ya, tadinya orang sudah rajin dia balik lagi. Ya, dia sakit hati nanti. Dibilang tumben, gitu ya. Nah, kata-kata tumben ini kata-kata keramat yang bisa menggugurkan orang. Ya, begitu, menggugurkan orang, kata-kata keramat, hati-hati. Ya, tumben ya anakku ini mulai belajar. Kalau anaknya ngambek gimana ntar? Ya, kalau tiba-tiba belajar harusnya begini. Wah, bagus anakku, tingkatkan. Yuk nanti kita beli bakso. Gitu. Jangan tumben amat kamu masak. Ya kan? Masak salah, enggak masak salah. Gitu ya. Hanya gitu ya. Jadi ucapan ini harus kita jaga. Kalau Bapak Ibu berpikir ingin lahir di alam dewa, nggak mungkin di alam dewa itu ngomongnya, bicaranya kasar.
Tidak ada alam dewa ngomongnya saling menyakiti. Oleh karena itu kalyana waca ini perlu kita jalankan di kehidupan ini. Ya, perlu kita jalankan, kita perlu praktekkan. Gitu. Kepada siapa saja, bukan hanya kepada keluarga, kepada orang-orang yang di luar-luar sana, yang mungkin di bawah kita, secara ekonomi, secara kecukupan di bawah kita. Kita tes ucapan kita bisa di situ. Ya. Selamat pagi Bapak. Ini saya bawa nasi Padang. Silakan dimakan. Mau saya temenin? Nah, gitu. Sekali-sekali membuat ucapan yang menyenangkan untuk orang lain. Kenapa? Karena kita sendiri butuh juga. Kalau ada orang bicara sama kita menyenangkan, apa kita tidak ikut senang? Pasti senang, meskipun terpaksa. Kok terpaksa Bante? Iya, yang ngomongnya pernah kita benci. Ya pasti. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara. Itulah, kita harus melatih ucapan kita. Kita harus latih dengan membaca parita, baca artinya. Ya. Artinya dibaca. Jangan sampai baca parita, ya parita. Isinya enggak tahu. Baca aja. Ya. Oh, intinya ini Bante, ya, selesai. Baca parita panjang kali lebar, enggak ngerti. Bapak, Ibu, dan Saudara, dibaca artinya. Kenapa artinya dibaca? Karena itu mengandung apa? Mengandung ucapan yang mulia. Betul tidak? Parita ini mengandung mulia. Kata-kata yang mulia. Semakin kita ucapkan ya dengan baik, maka kata-kata kita ikut berubah. Ya, ikut berubah. Itulah pentingnya kalyana waca. Ya. Karena mengingat di alam dewa tidak ada omongan yang kasar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lahir dalam surga, alam dewa, kedewaan, ya ucapannya harus dijaga, harus dikontrol. Ya. Apa saja ketika aktivitas seperti apa saja. Anda mau ngasih air. Ya, kasih dengan hormat. Meskipun ke anak sendiri, ya, ke anak sendiri. Nah, ini ambil ya. Nanti dia akan lihat, oh caranya begini ngasihnya. Begitu ya. Jadi, nih minum. Ya kan? Nih ambil. Enggak ada. Itu bukan cerminan orang untuk lahir di alam surga. Tidak ada. Di alam surga, di alam dewa, tidak ada omongan-omongan yang menyakitkan. Kalau ada, dewanya langsung pudar, lama-lama mati. Itu nggak boleh marah. Dewa nggak boleh marah, ya. Kalau Bapak Ibu masih suka begitu, masih jauh ke alam dewa. Paling dekat ke mall. Ke mall Bapak Ibu punya uang pasti bahagia. Bisa nonton, ya. Apa saja Anda tonton itu, tonton aja, nggak usah bayar. Lihat aja, toko-toko, boneka-boneka, kan nonton. Kecuali XX1, ya, 21, bioskop, Netflix, nah, gitu sejenisnya. Ya, jadi hati-hati ya. Kalyana waca. Ini penting, ya, jangan dianggap remeh. Selamat pagi, atau kalimat cinta kasih. Bangun tidur, semoga semua makhluk berbahagia, semoga musuh saya rezekinya banyak. Begitu kan? Itu juga sama ucapan yang baik. Semoga, tapi betulan ya ngedoainnya, jangan basa-basi. Oh, semoga musuh saya rezekinya banyak. Ya, ini bukan pura-pura, tapi betul-betul menaklukkan diri sendiri. Ya, pernah begitu sama musuhnya? Boro-boro, ya. Enak aja Bante, kita lagi susah ngedoain dia, gitu kan. Nggak ada urusan sama dianya, tapi urusan dengan kita. Ucapan kita, ya buah karmanya ya punya kita juga. Itu jadi udah nggak ada urusan sama mereka. Jadi untuk memperdalam ilmunya kita, ya ilmu kita harus kita perdalam. Ucapan, ya jangan merasa rugi ya untuk memancarkan cinta kasih.
kepada orang yang mungkin salah sama kita, ya, kepada orang yang mungkin mau menjatuhkan kita. Tidak ada ruginya ketika kita memancarkan cinta kasih dengan ucapan-ucapan, ya, dengan ucapan. Lalu harta mulia selanjutnya adalah ketenangan. Ya, ketenangan ini sangat dibutuhkan. Ya, ketenangan ini sangat dibutuhkan atau samadhi. Ya, Bapak Ibu di Pusdiklat ini ada latihan meditasi rutin. Nah, Bapak Ibu bisa latihan meditasi. Latihlah meditasi sebelum stres. Jangan setelah stres Anda cari meditasi. Itu akan berat. Berat bagi si mengajar ntar. Ya, berat. Jadi mau meditasi jangan nunggu stres. Terbalik. Umumnya kebanyakan stres dulu baru meditasi. Ya, bisa stres beneran. Ya. Kalau stres, keburu stres gimana Bante? Ya, cerita-cerita, konseling dulu lah, gitu ya. Konseling dulu, tanya-tanya dulu ke Romo Pandita, ya cerita-cerita masalahnya apa. Nanti kalau sudah mulai agak-agak tenang begitu ya, nah baru datang meditasi. Ya, baru datang meditasi. Seperti Patacara yang kehilangan anaknya tidak tenang, ya datang menemui Sang Buddha, ya Sang Buddha hanya bilang tenang. Biarkan dulu dia masuk, biarkan dia menangis sepuas-puasnya. Nanti kalau sudah tenang, dia akan sadar sendiri. Ya, kalau anak Anda nangis, Anda jangan bawain gantungan baju. Ya, jangan dipukul. Kalau anak nangis jangan dipukul. Diemin dulu, entah juga diem sendiri. Ya, seperti Anda masih kecil, ya. Malah jelekan Anda kalau nangis. Ngosek-ngosek di tanah itu, ya. Jadi diemin, tenang. Nah, kalau sudah tenang, ditanya, kenapa kamu nangis? Ya, kalau ada orang cerita, curhat masalahnya, tekanan batin, tekanan mental, dihianati, diselingkuhi, apa-apain, Anda jangan bilang itu karmamu. Tak stres nanti dia. Ya, kata-kata karmamu ini bikin orang down, gitu. Ini karmamu. Nggak, jangan. Ya. Jangan, dengerin dulu, dengerin. Kalau dia sudah tenang, baru sudah datang ke Pusdiklat. Ada Bante di sana. Kamu latihan meditasi. Siapa tahu bisa lebih terkendali. Nah, secara nggak langsung Anda sudah mempraktekkan kalyana waca. Ucapan yang menyelamatkan. Jangan ucapan yang menyakitkan. Sang Buddha pernah mengatakan, ucapan seseorang itu seperti ibaratnya ya kampak, bisa melukai orang lain, juga bisa melukai diri sendiri. Ya, ucapan kita ini. Jadi hati-hati ya, kalyana waca. Nah, sama-sama Diti, ya ketenangan. Ini sama-sama, baik kalyana waca, ketenangan, dan selanjutnya ini panya. Ya, panya, kebijaksanaan. Ya, kita harus bijaksana, ya, karena kalau tidak punya kebijaksanaan sulit. Ya, apa-apa kalau nggak bijaksana itu agak sulit. Ya, agak sulit. Inilah 5 harta mulia yang perlu dimiliki selain harta-harta duniawi. Karena harta duniawi itu mudah rusak, mudah hilang. Mudah rusak, mudah hilang. Bahkan kita yang lupa, ya pernah lupa naruh HP nyalain orang, nah itu, ya HP hilang nyalain orang, ya kan, dompet hilang nyalain orang, begitu. Tapi kalau harta ini ndak perlu takut, dia nggak hilang kemana, nggak lari kemana-mana, dia otomatis mengikuti si pelakunya, si pembuatnya. Ya, itu dia. Inilah yang perlu kita renungkan. Dengan 5 harta mulia ini, kita termasuk orang yang sedang mengarahkan diri ke jalan yang benar. Karena 5 harta mulia ini tidak mungkin mengarahkan seseorang ke jalan yang salah. Tidak mungkin. Dan harta ini tidak mungkin juga hilang, kebakar, kena bencana alam juga tidak. Ya, hati-hati, apa yang Anda cari di dunia ini semuanya berubah.
Semuanya berubah. Semuanya tidak kekal. Hanya nunggu hilangnya kapan. Ya, hilang karena belanja, hilang karena bayar hutang, hilang karena alam, hilang karena kebakaran dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu, tadi di awal saya mengatakan, cobalah ekstrak materi yang Anda punya untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua masing-masing memiliki tekad yang kuat untuk selalu mengarahkan diri kita, karena diri kita itu seperti belut, licin, susah sekali diarahinnya. Ya, begitulah kira-kira pikiran kita. Pikiran kita lebih licin daripada belut. Itu yang harus Anda tahu. Terima kasih. Sabi Sata Bawantu Sukidata.